I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Hello everybody, welcome back to my... why my camera just now shut off? What the heck? Come on, you can do it. Let's see if I can turn back. Nice, okay, fantastic, good. My camera just... I have no idea why it just turned off for a second just now. But anyway, hope you guys are doing fantastic throughout the fasting period dan yang namanya lagi puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Semoga puasanya lancar-lancar dan puasanya mantap-mantap. Oleh karena itu aku cuma mau bilang aja semoga puasanya sampai terakhir. Tinggal beberapa hari lagi nih guys. Jadi sabar-sabar aja ya guys. Okay, good. So I just wanna let you know guys, di kali ini aku mau live stream, and bukan live stream sih. Kali ini aku mau record, and I wanna have a little this little yang namanya This Is Live. Ini versi kedua. This Is Live-nya itu season kedua, which is something different. Aku bahkan ada reaksinya dan ada it's time to review dan seperti kayak gitulah. Aku have something to review on. You just hold on for a second. But I know I haven't been uploading for a while. You know, you do know that I have another content going on with yang namanya podcast, right? Di channel yang berbeda dari ini. Jadi aku cuma bilang sama teman-teman semua yang ada di sini adalah kontennya aku nggak hanya ini aja. Aku juga ada konten di tempat lain. Jadi kalian kalau misalnya fall upon that content di platform yang lain, please do remember to follow and remember to subscribe. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, I've been doing a lot of things. I've been very busy throughout the whole week, month in fact. Kemarin terbang ke sana sini. Sekarang kita udah balik lagi, udah endemi. Jadi kita semuanya nggak online lagi. Basically everything currently right now agak sedikit miring. There we go. Currently right now sekarang is offline. Jadi semuanya harus bisa nyampe di tempat. Oleh karena itu, yes, aku udah terbang ke sana sini. And sebentar lagi I'm also going abroad. I'm going to Singapore. Just to let you know, I just went to buy a ticket the other day. If you're following my Instagram, you'll know what's happening. I do a lot of content there juga at the same time. But I've been missing out this main channel of mine yang namanya Ari Kisroso. Agak sedikit lupa dengan channelnya ini. Jadi aku mau bikin konten yang ada di sini untuk hari ini bagi semuanya yang ada di sini. Semuanya kalian puasanya dalam hari ini ngerasa lebih cepat lah waktunya berlewat. Oleh karena itu, let's get started, okay? So I just want to let you guys, today's content it's about satu topik. Bukan satu topik sih, kayaknya juga dulu terkenal sih yang namanya tempat ini. Dan tempat ini ada di Jakarta kalau kalian tahu, dan itu dulu viral banget tempatnya. Kalian tahu lah tempatnya ini, dan sebetulnya orang juga nggak pernah ngerti kenapa tempatnya ini bisa segitu viralnya. Aku juga bingung sih, karena there's nothing there, nggak ada amusement park, there's no roller coaster, nggak ada mall juga di situ. Toh juga nggak ada makanan yang terkenal di situ juga nggak ada. Jadi aku juga bingung dari dulu kenapa kok bisa ya yang namanya tempatnya ini tuh viral banget. And to tell the truth, segitu viralnya banyak orang datang ke tempat ini dari keliling dunia guys, dari tempat yang berbeda-beda. Maksudnya nggak beneran, internationally juga, nggak hanya locally aja. Kalau dibilang local sih, aku cuma mau bilang aja, udah orang dari Bandung, dari Bogor, dari semua tempat pengen ke tempatnya ini untuk melihat apa sih yang lagi dibahas sekarang. Bukan sekarang sih, kurang lebih mungkin setahun yang lalu kali ya. Aku juga lupa sih. Tapi it went so huge sampai government of Indonesia juga turun tangan dengan yang namanya ini. It went so viral, kalian tahu lah. And tempatnya ini juga very small, satu jalan, tapi viral banget. Dan bukan Shibuya seperti kayak di Jepang juga, bukan seperti kayak Harajuku juga, bukan. Tapi Indonesia punya jalannya sendiri guys, dan itu juga terkenal banget pada masanya. Yes, you got it right, yang namanya Citayam Fashion Week. Betul, and you probably know it by the title of this yang namanya video sekarang ini yang aku upload. Aku cuma mau kasih tahu, you all know it, right? Kalau dibilang Citayam Fashion Week itu nggak jauh namanya dari seberapa orang di dalam situ. Karena di awalnya sih kalau nggak salah ceritanya kayak gini. Di awalnya tempat jalannya ini itu terkenal, it's karena banyak orang yang datang ke sini dan nongkrong
Dan memang tempatnya nggak jauh dari kantornya aku by the way di Sudirman. In fact nggak jauh dari rumahnya aku di Sudirman. Jadi aku cuma ngasih tahu adalah apa ya? Sebetulnya tempatnya ini tuh tempat untuk para orang pacaran nongkrong dan beli makanan. Sebetulnya kayak gitu di awalnya sih sebetulnya. Dan kalau nggak salah itu juga ada park di situ dan sebelah kirinya ada restoran kalau nggak salah. Aku pernah datang ke restorannya itu. Ya nggak maksudnya nggak wow banget tapi restorannya ya karena restoran ya ada French fries, ada potato wedges, ada segala macam jadi di situ. Jadi nggak terlalu wow banget. Aku cuma mau kasih tahu aja restorannya itu ya oke lah. And di sebelah kanannya ada hotel, kalau nggak salah yang namanya Holiday Inn Hotel. Jadi tempatnya itu tuh tempat anak nongkrong sebetulnya. Dan di seberangnya itu ada MRT station. Dan MRT stationnya ini juga dibilang terkenal juga enggak. So pertanyaannya adalah kenapa tempatnya ini bisa viral banget. Dan kenapa banyak orang pengen datengin tempatnya ini. Karena bingung banget sih gue sumpah. Maksudnya gue gak ngerti. And akhirnya tempatnya ini terkenal dengan yang namanya fashion. Jadi orang suka, lah kok jadi gini? Balik lagi dong. Lah jadi hilang lagi. Aduh gini nih guys kalau kameranya sih. Oh ayolah. Damn it. Ayo. Nah gitulah, oke, kameranya sih jarang dipakai ya. Tapi karena kita udah gak online lagi guys. Jadi kameranya ini udah aku jarang banget untuk dipakai untuk This Is Live. Kayaknya kameranya udah sebel sama aku guys. Jadi dia gak mau ini. Anyway, aku mau kasih tau kenapa it went viral. So akhirnya ini tempatnya ini terkenal banget dengan yang namanya fashion. Orang sering datang bawa fashionnya. Fashion itu kan gak hanya pakaiannya guys. Maksudnya fashion itu adalah kreativitasnya mereka. Dan kadang-kadang fashion itu adalah message kepada orang lain, ke orang lain di luar sana. Jadi aku cuma mau bilang aja sih, this place went super viral. Tapi oleh karena itu kalau mau dilihat sedikit lah ya mengenai namanya tempatnya ini sebetulnya kayak gimana. Ada seberapa orang yang terkait dengan tempatnya ini. Yang pertama adalah Bonge. Yang kedua tuh cewek JJ kalau nggak salah. JJ tuh terkenal banget waktu itu. Ada siapa lagi? Roy juga terkenal banget kan. Kenapa gue tahu ya? Kenapa gue tahu ya? Anyway, nggak karena aku juga kan. Come on guys, I need to be updated with all the things. Jadi I'm updated, okay? But now, let's just take a look at it, okay? I'm gonna share with you my Chrome screen. Jadi kalian bisa ngeliat. Yes, bener nih. Yang ini nih, yang kalian kenal kan this guy? Masa gak kenal sih? Yang namanya Roy. Dia terkenal banget loh, sumpah. Dulu tuh dia terkenal banget. Someone yang bukan siapa-siapa. And akhirnya dia jadi terkenal banget. And akhirnya, kalau gak salah sih, katanya dibeliin mobil lah, dibeliin iPhone lah segala macam. Jadi viral banget dulu nih dia nih sumpah. And he was a nobody just to let you know. And bahkan ya mohon maaf ya, dulu dia juga istilahnya gimana ya, gue mau ngomongnya gue jadi gak enak. Pokoknya gitulah. Jadi dulu dia ceritanya as nobody. Dulu tuh bukan siapa-siapa. Tapi dia juga kayaknya pasangan. Dia punya pasangan dulu sering nongkrong di sini. Makanya dia kena sorot guys. And akhirnya dia terkenal banget di luar sana. So aku mau kasih lihat sedikit lah. Nah ini dia nih sosok dia nih. And akhirnya nah JJ itu yang dia nih. Nah ada sedikit cerita romantis juga di belakang ini. Seperti kayak drama acak-acak gitu lah ya. Apa sih acak-acak? Drama dikit lah ya. Itu seperti kayak gitu lah. And akhirnya, by the way ini mobilnya juga katanya dikasih guys. I think that's one of the reason why it went viral ya this place. Karena dreams do come true di dalam tempatnya ini. And akhirnya dia masuk di stasiun TV. Dia juga jadi fashion. Si Bongnya juga jadi instantly dia menjadi terkenal. Juga terkenal tuh kan, selebriti pada foto sama dia. Dan nggak sih, don't get me wrong. Jadi jangan salah. Aku bawa topiknya ini bukan karena aku pengen bilang sama kalian bahwa gue nyinyir atau apa gitu. Enggak guys, sumpah demi nggak nyinyir. Tapi aku cuma, kenapa sih kameranya aku dari tadi? What's wrong with my camera by the way? My goodness. Kita lihat ya guys. Hilang nyala mulu guys kameranya aku. Oke. Seperti kayak gitulah. Jadi kayak gitu guys. Jadi this guy quite famous lah. And akhirnya dia juga masuk berita. Dia juga diwawancara sama semua artis. Jadi he's very famous along the way lah. If you can take a look, it went viral in a way.
And along the way, you all know, and tiba-tiba when it went viral, si Citayamnya itu suddenly gone guys. Jadi hilang gitu aja. Jadi it went up the roof. Kalau ngomongin crypto tuh it went off the roof and suddenly hilang seperti kayak gini nih. And akhirnya si Bonge tuh curhat tak viral seperti dulu lagi. Bonge Citayam ungkap sikap influencer sekarang padanya. Jadi sekarang dia udah gak terkenal lagi dan tempatnya juga hilang segitu aja. Maksudnya hilang. And sekarang tempatnya tuh sepi, gak ada siapa-siapa. And si JJ juga sekarang kemana juga gak ngerti deh. Tapi it suddenly hilang nih. Sempat viral Bonge salah satu remaja dari Citayam Fashion Week. Dulu terlihat banyak diajak kolaborasi para kreator konten. Kini setelah dirinya tak viral seperti dulu lagi, Bonge ungkap sikap kreator konten padanya. Meskipun tak viral seperti dulu lagi, Bonge yang kini menemukan dunianya sendiri dengan aku highlight dengan ikut berbagai fashion show, bahkan hingga ke Kalimantan, mengaku masih sering dihubungi oleh para kreator konten. Seperti kayak gitulah guys. Jadi aku di sini memang mau ngangkat ini adalah yang pertama, I wanted to ask why did it go viral, number one, and how come. And I finally realized along the way, kita lihat ya sedikit ya. Dulu jadi liputan konten artis, nasib Bonge sekarang kini bikin sedih. Karena to tell the truth, it's very sad sih guys, bener sedih banget sih. Sekarang dia tampil aja di depan kamera tuh enggak. And sekarang teman-temannya dia juga nggak mau deket sama dia. And kayak gitulah. Nah tuh, ini waktu dia di salah satu fashion show lah ya. Meski sudah jarang tampil di depan kamera, Bonge masih mendapatkan tawaran endorse dari beberapa produk. Ia juga memiliki rencana untuk membuat YouTube sendiri. Endorse masih jalan dikit-dikit. Bismillah saja sih Bonge bikin akun YouTube katanya. Meski sudah ditinggal teman-teman, Bonge tetap memberikan doa dan ucapan terima kasih ke lantaran sempat membuat namanya terkenal banyak orang. Kayak gitu loh guys. Dan sekarang dia jadi hilang gitu aja, like an instant gone. Aku juga gak ngerti sih how come. And kalau dilihat nih dulu nih sedikit lah ya. ini si JJ lah ya, JJ lah waktu itu kejadiannya. Kita lihat sedikit ya guys. Banyak tuh guys mana Citayam Fashion Week ini. Nah nih ada ini tuh, ya kan? Nih. Kenapa ya guys? Tuh kayak gitu guys. Jadi satu jalan dan mereka hanya datang ke situ hanya bawa fashionnya mereka aja. What they think gitu ya. Selain semuanya yang inilah ya. Aduh. Kayak ini juga nih. Sedikit lah ya. Oke, untuk copyright. Kayak gitu guys. Hanya jalan dari ujung Waki, restorannya namanya Waki. Jalannya cuma dari ujung ke ujung gitu aja, nggak lagi itu, nggak ada lagi, hanya itu aja. Absurd nggak guys, sumpah. And I tell you, the moment pas ini kejadian, itu satu jalan, literally kayak kalau boleh bilang sih kayak Shibuya guys. Kalau di Jepang tuh ada satu jalan namanya Shibuya, dan Shibuya ini terkenal banget. Itu sebanyak itu orang datang. Bahkan ada orang yang bela-belain dari jauh datang ke sini. Oke, anyway, kita nggak usah lama-lama lah. Nah, ini kita lihat. Ya, guys. Asik. Gue nggak ngerti sih. Gayanya selangit, bos. Selangit gayanya. Kayak gitu guys lah. Jadi, aku cuma mau kasih tau aja. Ini nih. Copyright. Bentar ya guys. Nih itu kayak gini kalau mau lihat. Gitu gak sih guys? Maksudnya aku apaan? Ada atraksi, ada fashion, ada banyak guys. Just to let you know. Nah, kan atraksi. Slow motion gak itu ya? Karena kameranya kurang mendukung 120 fps. Jadi makanya patah-patah kayak gitu. Ini aku cuma mau kasih tahu aja, Property of Around Jakarta video klipnya aku pakai. Terima kasih ya guys. Sementara, tapi nggak pakai suaranya kok, jadi nggak kena copyright strike. Tuh guys, it's all fashion like that. Mungkin Wibu juga ada di sini kali ya, Wibu atau tempat nongkrong lah, tempat gaul anak Jakarta.
Lo boleh bilang dulu Kemang hampir kalah sama ini guys. Kemang hampir kalah sama ini. Tuh. Mereka kayak gini hanya untuk ngelewat jalan yang cuma 5 menit aja gitu. Nggak nyampe 5 menit lah menurut aku. Nggak nyampe 5 menit. Ini bantal. Aduh, kita lihat ya guys. Aduh. Rame guys. Just to let you know, rame. Ada janji jiwa juga. Baru buka kayak janji jiwa tuh. It's only satu arah, satu jalan gitu loh. Cuman 2 detik, 10 detik doang. Tapi mereka rela naik kereta, ada yang naik bus loh. Bahkan ada yang naik bus dari luar kota untuk datang ke sini. Iklan gak tuh, ya gak? Untung gak ada ini ya. Gak ada suaranya, kalau gak kena deh. Oke, kita lihat lah guys. Oke. Gitu guys. Gimana tuh guys? Keren banget gak sih? Gila. Serasa kayak di Hollywood gak sih? Gile. Dia artis gak sih sebenarnya? Kayaknya dia artis deh. Jadi nggak hanya orang biasa aja yang kesini yang lewat guys, tapi artis juga lewat sini. Sumpah, artis. Yves Saint Laurent. Gila, artis juga. Aduh, anak bayi. Apa jatuh. Gitu guys, segitu ramenya coba tuh. Gila kan twerking tuh, lihat tuh. Gila aja. Ya, cimol lewat ya. Tapi sumpah sih, demi sih, keren banget. Dia juga artis nih kalau nggak salah, this girl. Gila, keren banget kasih. Jadi banyak kreator yang kesini waktu itu guys. Jadi membantu juga. Maksudnya it's okay lah, diliput juga. Banyak content creator yang datang ke sini yang pengen meliput dan pengen wawancara gitu. Sebetulnya apa sih? Ini semuanya fashion gak sih? Maksudnya fashion itu not only clothing, tadi aku udah bilang sih. Tapi fashion itu a sense of message yang kamu punya. Apa yang sih kamu kasih message ke orang lain gitu. Pesan apa yang kamu mau kasih ke orang lain. And akhirnya itu menjadi gini guys. Menjadi fashion weeknya ini. Keren gak tuh? Ya gak sih? Oke, anyway, kita lihat lagi ya guys. Nah, ini juga kan dia juga terkenal. Pada viral kayaknya seru deh kalau misalnya cobain fashion show. Kan? I think she's famous. I don't know. I think so, model, right? Maksudnya dia appreciate banget apa sih? Nggak ngerti. Maksudnya dia look, don't get me wrong, this is not a hate vlog, okay? Aku cuma bilang aja okay, let's just listen lah. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Gimana ya, kok outfitnya lebih kayak ke streetwear simple aja sih. Terus kayak ngeliatin teman-teman kan pada yang jadi kayak cewek kue. Jadi kayaknya kita nggak usah jadi cewek kue dulu, hari ini jadi cewek monokrom dulu aja gitu. Harapan dari aku sih biar aku tuh suka banget kenapa Citayam Fashion Week ini aku bener-bener appreciate, karena menurut aku orang-orang yang awalnya insecurity, dia punya insecurity kayak aku ngerasa nggak pede kalau misalnya bentuk tubuh aku kayak gini, tapi mereka
mereka bisa nge-explore di sini, di jalan Yes. ini. Jadi aku ngerasa kayak ini tuh sesuatu hal yang positif banget buat kita ke depannya, khususnya orang Indonesia yang ngerasa kayak insecure sama dirinya. Cobain deh, kalian wajib banget cobain jalan di sini. Kayak ngerasa langsung, aku kayak diva semalam gitu loh. Kan gas tuh, diva semalam guys. Diva semalam, itu yang aku mau kasih tahu sama kalian sih. Diva semalam. Rasanya itu tuh, itu rasa itu. Rasanya sih, aku cuma kasih tahu sama kalian rasanya itu tuh. Menjadi diva semalam tuh kayak gimana sih sebetulnya. Itu yang aku cari dari tadi tuh sebetulnya. Anyway, I'm not laughing at anyone. I'm not telling you anything, and it's not a hate speech. This vlog is just barely for content only. Aku cuma bilang sama kalian, I don't know. Do you feel like a diva? Tapi gini, aku percaya dalam hidup ini tuh when there's something ada cost-nya. Jadi contoh kayak gini, aku kasih contoh. Ada waktu itu muridnya aku pernah bilang kayak gini, aku mau jadi pro gamer katanya. Aku mau jadi gamer. I mean that's good. Biasanya kalau gamer, pro gaming, itu kamu harus sacrifice sesuatu yang namanya nilai di sekolah. I'll give you another one. Aku coach mau bikin konten gitu. Oke, great, kamu mau bikin konten. Dan akhirnya kontennya berkembang kan, bagus. Dan kadang-kadang konten ini harus sacrifice sesuatu, which is yang namanya waktu. Kalian tahu kan? Ya. So, sesuatu yang bagus dalam Citayam Fashion Week juga sacrifice sesuatu. Pasti kok. I believe in that. Apa itu sacrifice? Mereka sacrifice apa? Well, I'll let you know. Mereka sacrifice these things yang kalian lihat sekarang ada di screennya aku. If you can take a look, Citayam Fashion Week itu nggak hanya membuat keseruan dan mendampak menjadi fashion week juga, maksudnya mengasih ngelihat ekspresi orang, bukan. Fashion week itu juga ada dampaknya, ada sacrifice-nya. Sacrifice-nya apa? Kalian tahu kan, tempat fashion week ini adalah SCBD yang namanya di Jakarta, Central Jakarta. And akhirnya, what happened? Aku cuma kasih tahu aja. Akhirnya itu menjadi, apa ya kalau boleh bilang, menjadi it becomes a traffic, dan itu menjadi macet, dan orang tuh menjadi sebel jalan situ. Kenapa? Karena orang tuh saking banyak komplainnya setelah terjadian Citayam Fashion Week ini. I think orang tuh akhirnya komplain banyak ke media bahwa di situ nomor satu itu membuat macet di mana-mana. And akhirnya orang yang benar-benar mau muter lewat jalan Kolongnya itu tidak bisa. And akhirnya orang yang tadinya mau ke restoran atau orang yang nginep di hotelnya itu nggak bisa lewat. Kenapa? Karena diblok dengan yang namanya satu jalan Citayam Fashion Week-nya ini. Nomor 2, yang namanya habis selesai Citayam Fashion Week-nya ini, itu kotoran sampah di mana-mana. And aku nggak harus buktiin ke kalian di sini sampah di Citayam Fashion Week itu seperti apa, tapi kalian tinggal lihat di Google aja. Karena setelah kejadian atau setelah event ini, setiap kali ada event ini Citayam Fashion Week, pasti itu sampah berteteran di mana-mana. Dan itu bukannya sacrifice ya. Bukannya itu sacrifice dengan sesuatu. Iya dong. Maksudnya sampah di mana-mana, loh kita lagi ngomongin wilayah Sudirman, jalan protokol. Mungkin itu bukan jalan protokol, tapi di mana Sudirman itu paling banyak didatengin sama orang-orang luar negeri. Karena it's the template of keseruan di kotanya yang namanya Indonesia, Jakarta, kota yang namanya Jakarta. Nomor 3. Kemarin tuh baru muncul setelah Fashion Week ini terkenal, baru muncul bahwa anak-anak ini yang dari luar kota, mereka nggak ada bus untuk balik. Karena mereka nongkrong di situ saking malamnya, paginya mereka nggak dapat bus untuk mereka balik ke kotanya. And akhirnya mereka tidur di mana? Tidur di jembatan, akhirnya mereka tidur di jalan, and akhirnya mereka tidur di MRT, mereka tidur di pinggir. And akhirnya bukannya itu sacrifice ya. Maksudnya aku, yay hore, terkenal, keren gitu. Tapi kan akhirnya it sacrifice something. And when you sacrifice something, it's no good kan. Gak ada baiknya gitu. And if you sacrifice something, and akhirnya kelihatan jelek di muka orang lain, di mata orang lain. Bahkan to tell you the truth, si Anies Baswedan pernah bilang bahwa ini adalah sebuah expressional something buat orang-orang. Jadi orang-orang bisa bawa ke sini untuk memerhatikan fashionnya. Yes, betul Pak. Tapi jangan lupa, kita juga harus lewatin yang namanya keamanan. Kita juga harus tahu. Gini lah, aku cuma bilang one last bit from me. It's very simple.
Citayam Fashion Week-nya ini sekarang kan udah gak ada lagi. Sekarang udah hilang, menguap gitu aja. Karena menurut aku, di mana-mana kalau gak ada disiplin, di mana-mana kalau gak ada responsibility, di mana-mana kalau tidak ngerasa memiliki dengan tempatnya itu, akhirnya hilang meluap gitu aja. That's what happened. Dan orang 3 ini yang barusan aku bilang, Bonge, JJ, sama Roy, mereka kemana? Gak pernah muncul lagi di TV. Bahkan gak pernah muncul lagi di YouTube. Kemana? It's very simple. Kadang-kadang terkenal mendadak, itu juga tidak baik. Sampai bisa marah-marah, orang mau foto aja dimarahin sama si JJ. Ada di klipnya banyak di mana-mana. Orang mau, akhirnya susah buat mereka. Gini, I think they were too fast in getting famous. It was a sudden, like it was a click of a finger, and they became famous. They became so famous, they were up high in the sky. And I think when this happens to people who's not ready to become famous, they can't take it. They can't take it internally, mentally, and physically, and they cannot take it. And akhirnya mereka ngerasa mereka adalah segalanya, dan akhirnya marah-marahin orang, dan akhirnya nyinyir ke orang, dan akhirnya membatasi bahwa kamu sama aku itu beda sekarang. Aku tuh terkenal, kamu tuh nggak terkenal. Kamu tuh siapa? Bahkan dulu tuh ada ceritanya, ada satu orang temennya mereka mau foto, mereka datang ke Citayam untuk ketemu mereka. Nggak ditemuin sama 3 temen ini, nggak ditemuin sama sekali. Temen yang udah jauh jalan naik kereta loh, berjam-jam naik kereta, datang ke Citayam Fashion Week, ketemu mereka lagi duduk di Starbucks, didadahin dari jauh, dan mereka sok pura-pura nggak kenal. Apaan sih? Maksudnya apa sih? Mungkin message dari vlognya ini is very simple. Something that happens in a sudden. If you can't take it, you can't control yourself. Dan kamu gak tahu cara gimana untuk discipline yourself. Untuk kamu mendadak terkenal gitu aja. Ya akhirnya kamu juga nurun. Kamu juga jatuh secepatnya. And oleh karena itu, remember one thing from this message of mine. It's very simple from this vlog. Ada satu hal yang kalian bisa ingetin dari vlognya ini. It's simple. Ingat ya, semakin tinggi kamu manjat, semakin kencang anginnya. Dan semakin tinggi, aku ulangin sekali lagi, semakin tinggi kamu manjat dalam hidup ini, no matter if you're whatever you are, the president, the government, kamu anak sekolah, kamu guru, kamu trainer, kamu siapa aja. Semakin tinggi kamu manjat, semakin kencang anginnya. Dan kalau kamu tidak bisa pegangan, kamu akan hilang. Thank you everybody. Remember to subscribe, remember to like the clip. And jangan lupa untuk kalian yang ada di sini semuanya, aku masih ada di konten-konten yang lainnya. Do remember to subscribe to me in that content. You guys, I'll see you very soon. And yeah, take care. Have a fantastic day. And semoga kita ketemu lagi secepatnya. Thank you so much guys. Bye. I love you. Take care. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do.